kamu udah saya kasih briefnya dari kemarin. Pagi ini masih harus diulang lagi. Ya udah oke, kamu siapin rundown menit per menit mulai dari opening, segmen, iklan, closing, cue card juga jangan lupa. Pokoknya saya nggak mau sampai ada kesalahan di live yang ini ya. Kamu brief narasumbernya sesuai dengan kebutuhan penonton. Kalau perlu sekalian aja bikin nangis, ngamuk-ngamuk, jambak-jambakan supaya tangan heboh. Jadi tunggu apa lagi bunda-bundaku, sayangku, cintaku, manisku, langsung aja ini semuanya barang-barangnya ready, nggak ada PO, mumpung stok yang ada langsung diborong semuanya karena ini adalah harga promo. Promonya amber seamber-ambernya nih, bisa ini adalah panci anti huru-hara alias panci anti leket. Iya, pokoknya kamu cross check lagi semuanya. Jangan sampai nanti kita turun, penonton itu boring dan pindah ke channel lain. Hanya langsung dicek out aja karena COD juga bisa pengiriman langsung dari Kebun Jeruk. Oke. Hati-hati. Iya, pokoknya sekali lagi saya bilang jangan sampai ada kesalahan. Ingetin juga yang lain. Masa mendadak narasumber nggak bisa dihubungin? Aduh, gini deh, kamu kirim alamat rumahnya ke saya, biar saya yang samperin ke sana. Kalian gimana sih? Jangan gampang nyerah dong. Iya, ya udah, oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah. Tolong. Ya Allah. Bantuin mas. Pelan-pelan. Bantu pelan-pelan. Bantu. Talia mana? Mbak Talia tadi katanya mau mampir dulu ke rumah narasumber utama, alias istri saya sampai detik ini belum bisa dihubungin. Tapi kita 10 menit lagi on air loh. Cepetan kamu telepon. 10 menit? Iya. Iya. Ngapain kamu telepon saya? Lah katanya tadi saya suruh telepon. Ya teleponnya Talia, bukan saya. Iya mas. Iya maaf. Keliru. Iya. Ini Pak Talia. Gimana? Nomor yang Anda tuju sudah Mas. tidak aktif atau berada di luar Kok? jangkauan. Nomor Mbak Talia nggak aktif. Perasaan tadi pagi saya telepon dia masih nyambung loh. Sebaiknya istirahat aja dulu. Ini kenapa saya ada di sini ya? Ibu mengalami trauma setelah kecelakaan. Dan pelipis ibu yang luka sudah kami obatin. Dari hasil CT scan, tidak ditemukan retak ataupun tulang patah. Organ dalam juga seluruhnya baik. Kecelakaan yang ibu alamin sangat fatal. Tapi syukurlah ibu masih bisa diselamatkan. Dan ini semua keajaiban dari Allah. Dari mana dokter tahu kalau kecelakaan saya itu fatal? Dari orang yang menolong ibu dan menceritakan semua kronologi kecelakaan.
orang itu masih ada di sini, Dok? Ada Bu di depan. Kamu yang bawa saya ke sini? Ya. Mobil kamu hampir menabrak mobil saya, lalu saya menghindar, tapi ternyata mobil kamu menabrak trotoar, lalu terbalik. Oh, jadi gara-gara kamu saya kayak gini? Kok jadi salah saya? Kok nggak ngerasa salah? Tunggu. Ini kayaknya ada yang nggak clear di sini nih. Saya menyetir di jalur yang benar dan sesuai dengan rambu lalu lintas. Tapi kamu, pada saat saya mau belok, kamu malah ngebut lurus. Dum! Kamu sengaja menerobos lampu merah ya? Lampunya udah kuning kok. Lampu kuning itu artinya warning. Hati-hati pelan-pelan, bukannya malah ngebut. Udah apaan sih, kenapa jadi kamu yang nasehatin saya? Ya, Lebih baik kamu istirahat dulu aja. Duh, apaan sih? Udah, saya tuh maunya kamu ganti rugi dulu. Kok saya ganti rugi? Lo emang harus ganti rugi? Loh, orang saya nggak salah. Ya kamu harus tanggung jawab karena kamu jaga salah. Saya sudah berbaik hati membawa kamu ke rumah sakit. Kok jadi saya harus ganti rugi? Nih, ini tas kamu. Semua handphone kamu ada di dalam sana. Saya nggak buka-buka, nggak aneh-aneh. Bener. Jam time bibit kali udah lewat. Apa nggak sebaiknya kamu istirahat dulu aja ya? Astagfirullahaladzim. Ti, Makalia, ini. Ti, gimana program? Presenter yang gantiin saya siapa? Narasumber gimana? Ti, jawab. Ti, gimana sih? Ti, kasih tau saya, Ti. Are you okay? Saya nggak apa-apa, Mas. Itu kenapa? Iya, ini tadi saya kecelakaan gara-gara saya buru-buru. Saya dibawa ke rumah sakit sama orang. Pas saya sadar handphone saya rusak, Mas. Beneran, kamu nggak apa-apa? Alia, lain kali kalau kamu tahu segala sesuatu nggak lagi on track, kamu langsung report ke saya. Jadi saya bisa menyiapkan plan B untuk acara kamu. Biar nggak berantakan kayak gini. Ya saya juga maunya gitu, Mas. Siapa yang tahu saya bakal kecelakaan dan handphone saya rusak? Saya juga nggak mau kayak gini, Mas. Talia. Pak. Talia, tunggu. Talia. Udah tinggal lagi. Anak, ya makasih anak ya. Kalau ada apa-apa, kamu hubungin tante aja ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ada interview kerjaan lagi? Yang semangat ya sayang ya. Ibu doain semuanya lancar. Makasih ya, Bu. Iya. Oh iya, Bu. Ibu berubah pikiran ya? Maksud kamu? Aku kan sama Mas Renald udah setahun tunangan, Bu. Gak enak loh selalu ditanyain sama keluarganya kapan nikah. Sabar ya sayang ya. Ibu gak mikirin perasaan aku ya? Karena ya sayang, bukannya ibu gak ngertiin perasaan kamu. Ibu tuh seneng kamu udah dapet jodoh. Tapi kan ibu juga harus mikirin Talia. Masa kamu tega sih ngelangkahin kakak kamu sendiri? Ibu yakin Renal pasti mau nemuin kamu. Dia kan cinta banget sama kamu sayang. Kalau aku nunggu Kak Talia nikah, pasti bakal lama banget, Bu. Siapa tahu aja jodoh kakak kamu sebentar lagi datang. Gimana Kak Talia mau move on kalau dia masih terjebak sama masa lalunya? Jangan gitu ah. Ibu gak percaya sama aku? Aku punya buktinya. Coba Ibu lihat fotonya. Ibu udah sering lihat foto ini. Terus Ibu nggak tahu apa artinya? Kak Talia belum move on, Bu. Semenjak Mas Arga
tunangannya Katalia meninggal, Katalia udah nggak kayak dulu lagi. Nggak mikirin laki-laki dan pernikahan. Cuman mikirin kerja terus. Udah ya, kita nggak usah bahas ini lagi. Lebih baik sekarang kamu siap-siap biar kamu nggak telat. Kamu mau ada interview kerjaan kan? Pokoknya ibu selalu doain kamu lancar dan sukses. Ya sayang ya. Udah sana jalan lagi. Aku pamit ya, Bu. Ya, lihat ya sayang. Kenapa, Ti? Ada tamu di lobi. Katanya mau ketemu sama Mbak Talia. Loh, siapa? Ya iyalah, tadi siapa ya namanya ya? Oh, saya tadi gugup sih, soalnya udah disuruh buru-buru ngasih tahu Mbak Talia. Tapi katanya ini urusan penting. Yuk kita ke sana. Ya, ayo. Mana orangnya? Nah, tadi orangnya beneran di sini kok, Mbak. Ya, mungkin udah pulang. Yaudah ya. Mbak, itu orangnya. Arah jam 12. Itu yang lagi duduk ya? Mbak mau saya temenin ke sana? Nggak apa-apa, saya sendiri aja. Ti, ini saya titip ke orang IT ya, minta dibenerin. Soalnya handphone saya ini datanya penting banget. Oke. Oke? Makasih ya. Ya, siap-siap. Anda yang mau ketemu sama saya? Ada perlu apa ya? Kamu ngapain datang ke sini? Jangan marah dulu. Apa kamu yang namanya Talia? Iya. Kamu mau apa? Mau nyari masalah lagi? Saya paham kalau kamu masih kesal. Tapi maksud saya kesini tuh saya tidak ingin membahas soal yang tadi. Jadi kita lupakan dulu masalah tadi ya. Mana bisa saya ngelupain kejadian tadi yang udah bikin mobil saya rusak. Tapi saya yakin betul kalau kamu tahu cerita sebenarnya seperti apa. Jadi saya nggak salah. Jelas kamu salah dan saya minta pertanggungjawaban atas hal yang udah menimpa mobil saya. Tunggu. Kenapa lagi? Jadi sebenarnya saya kesini itu karena diminta sama ibu kamu. Kamu kenal ibu saya? Jangan bohong ya. Saya kenal dengan Ibu Desi Wulandari dan beliau langsung yang meminta saya untuk bertemu dengan kamu dan mengajarkan kamu mengaji. Ini jangan-jangan kamu sengaja kan? Kamu sengaja ngarang cerita supaya saya nggak nuntut kamu buat perbaikan mobil saya, iya kan? Tidak, biar saya jelasin dulu. Gak perlu.